sebagai Kapolres ya pendidikan saudara juga tinggi. Yang saya lihat S2 ini artinya sudah secara pendidikan dia sudah menguasai lah ya apa yang mengenai aturan-aturan dari Polri ya. Kalau peraturan Kapolri mengenai perintah untuk menolak ya perintah dari atasan yang melanggar atau salah, saudara kuasai nggak? Itu sudah ada di Perkap yang mulia. Ya, termasuk STR tahu, juga ada. Tahu persis. Betul yang mulia. Tapi kami dikembalikan lagi kepada situasi lapangan yang mulia. Situasi lapangan. Ini setelah peristiwa Sambo kita lihat sendiri ya. Ini kan saudara di kejadiannya setelah itu Pak Kapolri langsung ini di berita ya menekankan Perkap itu siapa saja bawahan bisa menolak. Nanti kalaupun atasan nanti memberi sanksi, Kapolri sendiri yang akan. Saudara tahu juga waktu itu. Itu kejadian Sambo 11 Juli yang mulia. Ini barang ini sudah disisihkan yang mulia. Iya kan. Setelah berjalan ini, saudara kan peraturan Kapolri ini udah lama. Betul, saudara udah tahu. Ditekankan lagi setelah peristiwa Sambo oleh Pak Kapolri. Ini kan di jalan ini masih jalan. Betul yang mulia. Adalah waktu untuk saudara berpikir dan yang tadinya takut bisa lah berani. Apalagi saudara kan sudah KBP masih muda, punya masa depan yang katanya di sini juga tidak mengharapkan sesuatu, cuman karena takut, loyalitas. Tapi itu saudara lalui itu, ada perintah Kapolri, saudara nggak berubah pikiran setelah itu? Ada nggak? Sekali lagi yang mulia, psikologi orang kan berbeda mulia. Jadi saya ngeliat beliau ini powerful, sebenarnya saya tuh mau ikut beliau. Beliau pindah, saya mau ikut kemana yang mau ikut dan sebagainya. Sebelum ada kejadian ini pun saya juga, ini Kapolda orang hebat. Pada saat itu, sebelum saya pengungkapan kasus ini, saya sampaikan kepada anggota saya, kamu harus bangga diperintah oleh seorang Kapolda yang setidaknya dia jenderal paling cepat. Jadi nggak ada ya saudara berubah pikiran pada waktu itu. Jadi murni benar-benar saya loyal pada saudara terdakwa ya. Kemudian pada saat pemusnahan ya, itu kan saudara sudah Kapolres ya. Kapolres artinya sudah tahu prosedur bagaimana pemusnahan barang bukti. Betul yang mulia. Apalagi ini barang bukti yang termasuk besar ini 41, sekian kilo yang telah disisihkan jadi 35 kilo yang pada waktu itu dimusnahkan. Betul yang mulia. Saudara bentuk tim itu pada waktu itu. Kami bikin sprint yang mulia. Acara pemusnahan. Betul. Ya. Kami sudah nanya BNN di Sumatera Barat, ada nggak mobil yang bisa membakar dari BNN? Tidak ada. BNN. Tapi tidak ada alat itu. Enggak, artinya prosedurnya. Ini kan pengamanan barang bukti ini perlu karena 41 kilo bisa saja semua diganti bisa karena tadi saudara bilang cuma satu aja yang dimusnahkan, ya satu yang dibuka. Kemudian lainnya langsung dimusnahkan. Makanya itu kenapa waktu tanggal 23 Mei yang saudara undang siapa saja? Forkopimda, Agam dengan Bukit Tinggi. Ya. Terus untuk kemudian BNN untuk barang buktinya gimana? BNN. Kemudian BNP sudah ada Payakumbuh, saya undang. Oh jadi bukan lagi yang diundang itu untuk mengecek langsung ya kondisi barang bukti itu bagaimana enggak? Tidak, jadi sudah di depan itu sudah dalam keadaan siap untuk dimusnahkan. Di standar operasional prosedurnya juga nggak ada itu ya? Apanya? Ya tahap-tahap pemusnahan itu apakah dicek dulu sebelum dimusnahkan semuanya bukan satu aja itu tidak ada. Pada saat itu langsung dari peti dibuka langsung di meja aja yang mulia. Termasuk yang 5 tawas itu saudara tahu sendiri ya? Di situ di meja itu. Itu kan banyak 35, satu oleh Pak Kapolda, yang lainnya? Yang lainnya juga Forkopimda juga wali kota, ketua DPRD juga membuka semuanya, langsung dibuang di tong itu yang mulia. Ada 2 tong kanan kiri dibakar, kemudian diaduk kemudian dibuang. Membuka itu artinya cuma membuka. Pakai cutter itu ya? Saja ya. Pakai cutter. Langsung di tongnya itu diambil langsung dibuang. Itulah makanya
Ya bisa saja itu tidak dicek langsung ya oleh Hanya satu. laboratorium kriminalistik, dicek dulu ini benar, nggak ada ya. Hanya satu itu yang mulia waktu pada saat yang diangkat oleh saudara terdakwa. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti dugaan penjualan barang bukti narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa yang kini telah berstatus tersangka. Trubus Rahadiansyah beranggapan bahwa pada kasus yang menimpa mantan Kapolda Sumatera Barat ini ada indikasi didompleng oleh perwira tinggi lain untuk menjatuhkan Irjen Teddy Minahasa dari jabatannya. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti dugaan penjualan barang bukti narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa yang kini telah berstatus tersangka. Trubus Rahadiansyah beranggapan bahwa pada kasus yang menimpa mantan Kapolda Sumatera Barat ini ada indikasi didompleng oleh perwira tinggi lain untuk menjatuhkan Irjen Teddy Minahasa dari jabatannya. Dilanjutkannya bahwa masyarakat saat ini sudah lebih cerdas dan banyak mengetahui perkembangan informasi. Hal itu seringkali dianggap remeh oleh instansi aparatur negara yang berpandangan bahwa publik tidak mengetahui. Trubus lantas membandingkan dengan kasus Konsorsium 303. Konsorsium 303 sendiri merupakan sebuah istilah yang diambil dari pasal 303 dalam KUHP terkait tindak pidana perjudian. Isu ini merebak melalui peredaran lembaran berisi struktur beberapa petinggi Polri yang dituduh menjadi backing jaringan judi online. Dengan sederet kasus yang menimpa instansi Polri ini, Trubus menilai lembaga penegak hukum tersebut saat ini dalam suasana tidak sehat. Kemudian menurutnya seharusnya ada sistem yang diubah untuk perbaikan Korps Bayangkara. Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa akan diperiksa penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus narkoba di Polda Metro Jaya Jakarta pada Senin 17 Oktober. Namun pemeriksaan itu batal dilakukan lantaran Teddy meminta dirinya diperiksa oleh dokter karena merasa sakit. Sebelumnya sempat ada drama Irjen Teddy Minahasa menolak diperiksa sebagai tersangka pada Sabtu 15 Oktober. Penolakan ini karena Irjen Teddy Minahasa ingin didampingi kuasa hukum pilihannya, bukan kuasa hukum dari Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan jadwal itu merupakan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan pada Sabtu 15 Oktober kemarin terhenti. Pemberhentian pemeriksaan itu karena Teddy tidak berkenan menggunakan kuasa hukum yang disiapkan Polda Metro Jaya. Teddy hanya mau menggunakan pengacara yang dipilih keluarganya untuk mendampingi selama proses hukum berlangsung. Diketahui Irjen Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran gelap narkoba. Atas perbuatannya itu, Irjen Teddy Minahasa dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam pusaran gelap peredaran narkoba ini, polisi juga menangkap sejumlah tersangka lain mulai dari masyarakat sipil hingga anggota Polri. Semuanya dijerat dengan pasal yang sama dengan ancaman hukuman mati.